adalah kita tuh membawa untuk teman-teman melakukan penjualan di sini tuh untuk jauh lebih ke arah entertain lagi nih. Jadi kita nggak perlu kayak langsung terlalu kaku lah untuk penjualan. Jadi kita mungkin lebih ke arah soft selling juga, terus juga kita mungkin lebih ke arah product review, ataupun mungkin teman-teman di sini juga bisa untuk memperkenalkan lebih jauh lagi untuk audiens di dalam TikTok-nya sendiri nih teman-teman gitu ya. Nah, di sini kita juga ada contoh satu studi case nih teman-teman gitu. Jadi 44% orang-orang yang nonton dari video dari brand ini itu merasa senang dan terasa terentertain gitu, karena 67% juga itu user dari TikTok itu terasa tertolong dengan ide dari sebuah brand atau sebuah produk itu tuh dia baru tonton di TikTok dan dia belum pernah menggunakan kreatif ini di platform manapun sebenarnya. Jadi teman-teman di sini juga bisa selain dari reseller, jadi seller di dalam TikTok dan juga sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi kreator juga sebenarnya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka opportunity seperti itu juga gitu teman-teman. Nah, ini mungkin ada contoh salah satu video juga kalau misalkan ada brand di dalam TikTok yang bisa langsung menggunakan campaign-nya untuk TikTok Ads juga seperti itu. Oke, di sini kita juga uniknya adalah lebih ke arah menjual ke full screen juga nih teman-teman. Jadi misalkan kita juga menggunakan untuk lagu untuk background-nya, gimana sih cara-cara kita untuk menjual di dalam TikTok-nya sendiri gitu selain kita live ataupun menggunakan TikTok Shop juga, apa aja nih sebenarnya opportunity-nya gitu ya. Nah, kita juga ada namanya for you feed, atau di mana teman-teman ngerasa kalau misalkan lagi scroll TikTok, itu suka ada tombol call to action-nya, mungkin shop now atau download now, atau mungkin teman-teman ngerasa kayak learn more. Nah, itu tuh biasanya adanya iklan, kayak ada logo sponsornya teman-teman seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman juga ada pasti ngerasa dong kalau adanya live stream gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah sering ya jalanin live stream. Nah, di live stream ini pasti dia itu akan dari sistemnya sendiri itu akan mengenerate sales sekitar 30% dari user yang ada di dalam TikTok-nya sendiri gitu, dengan bantuan untuk TikTok Ads-nya juga teman-teman gitu ya. Dan berikutnya kita ada juga namanya TikTok Shop. Jadi kita provide juga untuk user-user yang mungkin udah pernah upload video kreatifnya, yang pasti kita masukin juga untuk katalog produknya. Jadi kalau misalkan kita review produknya, kita bisa langsung upload aja, terus juga kita bisa langsung pembelian juga. Gitu. Mungkin teman-teman juga udah pernah coba untuk produk yang ini juga, seperti itu. Nah, lanjut lagi, di sini juga ada salah satu testimoni juga dari brand L'Oreal di UK. Di situ salah satunya dia itu membawa untuk TikTok itu sebenarnya tuh membuat untuk marketingnya tuh jauh lebih lebar lagi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kita bisa mau ke arah awareness, kita mau cari followers juga, ataupun termasuk kita mau cari conversion, itu pun juga bisa di dalam TikTok. Jadi kita nggak harus langsung kayak, oke kita mau langsung sales, yang pasti kan kita mau sales ya, tapi kita conversion, kita nggak langsung conversion, tapi kita mau kayak, oke kita mau awareness dulu, kita mau ningkatin followersnya, setelah itu kita mau retargeting ke depannya. Jadi teman-teman juga bisa nih untuk menjalankan itu di TikTok gitu. Nah, ada studi lagi sebenarnya 54% user yang sudah melihat produk dalam penjualan di dalam TikTok itu penjualan itu pasti lebih tinggi dibandingkan di platform yang lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sedikit aware ya, karena kenapa? Di dalam TikTok sendiri itu biasanya video lebih dibuat organik dan kita nggak terlalu apa ya kayak kaku lah untuk penjualan. Jadi yang pasti kita kayak review produknya, ataupun juga yang pasti cara penggunaan dari produknya sendiri seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih gampang nih untuk cara penggunaannya, terus juga untuk penjualannya juga memang pasti jauh lebih tinggi juga dibandingkan di platform lainnya seperti itu. Nah, untuk cycle-nya di dalam TikTok ini tuh teman-teman banyak banget nih sebenarnya. Jadi kita nggak menutup kayak oke habis orang-orang yang nonton atau kayak konsiderasi orang-orangnya kayak kita mikir dulu deh gitu ya. Jadi banyak nih yang mungkin stop atau enggak gitu ya. Di TikTok tuh enggak juga teman-teman. Jadi biasanya kayak contohlah saya gitu. Misalkan orang-orang yang dapat yang dapat produknya untuk iklannya biasanya tuh ngelihat dulu nih gitu ya. Oh, ternyata dapat nih iklannya. Itu biasanya kita mikir-mikir dulu nih. Terus setelah itu, yaudah deh kita lihat reviewnya bagus apa enggak gitu ya. Nah, baru setelah itu dia juga bisa proses. Itu mungkin kategori orang yang seperti saya. Bisa juga sebenarnya orang-orang di TikTok tuh banyak banget yang oke, ternyata masuk nih kategori produknya di dalam yang kita butuhkan atau interest dan behavior kita. Nah, itu tuh kita bisa juga nih untuk
langsung beli, dan juga kalau misalkan kita mau langsung retargeting orang itu juga bisa sebenarnya teman-teman. Jadi yang penting kita bisa tahu nih proses end to end-nya dari awal sampai akhir, kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau kita spending sebesar berapa, sebesar misalkan 500.000 atau 1 juta gitu ya untuk 1 minggu misalkan gitu ya, terus teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata kita dapat feedback-nya sebesar berapa, terus ternyata kita tuh kurangnya di mana dan apa yang harus kita pertahankan seperti apa. Seperti itu teman-teman kurang lebih untuk penjelasannya. Nah, untuk lanjutannya, teman-teman bisa tahu nih, untuk di TikTok sendiri, itu tuh rata-rata penggunanya, itu 3 dari 4, sebenarnya orang-orang itu sudah memiliki pekerjaan, terus 3 dari 5, orang-orang itu, untuk user dari TikTok itu sendiri adalah sudah menikah, dan juga 3 dari 5, itu usernya sendiri adalah sudah memiliki keluarga, atau sudah memiliki anak. Yang pasti, nggak perlu takut untuk audiens yang kira-kira banyaknya nggak sesuai target umur nih, atau misalkan banyak yang dapat chatnya yang nggak proper gitu ya, nggak sesuai dengan target kita gitu ya. Nah, yang pasti kita kedepannya harus tahu dong, oh audiens kita tuh sebenarnya bagusnya ke arah mana gitu. Karena di dalam TikTok sendiri bisa aja nih kalau misalkan kita ternyata fokusnya ke fashion gitu. Nah, kalau ternyata kita jualannya di fashion, misalkan sebagai user saya sendiri fokusnya ke fashion, tapi ternyata saya di TikTok tuh bukannya nggak cuma fashion, tapi saya masuknya tuh ke beratnya misalkan kategorinya F&B gitu. Nah, tapi ketika saya ada produk fashion, saya pasti beli gitu. Nah, walaupun saya bukan kategori orang yang suka nonton fashion di TikTok, tapi saya suka nonton F&B. Nah, itu juga banyak nih teman-teman kalau kasus seperti itu. Jadi sebisa mungkin audiens kita itu bisa tahu dulu nih ke depannya itu bagusnya ke arah mana sih, seperti itu. Oke. Nah, lanjutannya, teman-teman juga bisa tahu nih, kira-kira untuk engagement di dalam TikTok sendiri itu lebih banyak nggak sih dibandingkan di platform lainnya juga, seperti itu. Nah, di sini kita juga melampirkan untuk beberapa studi case juga nih teman-teman gitu ya. Yang pertama, kita bisa tahu nih, kalau misalkan orang-orang nonton video di dalam TikTok itu sebenarnya lebih banyak apa enggak sih? Nah, teman-teman bisa lihat untuk warna yang merah itu adalah TikTok user, dan warna yang putih itu adalah non TikTok user gitu. Nah, non TikTok user itu teman-teman bisa lihat 39% orang-orang lebih banyak nonton dibandingkan platform lainnya, di mana 32%, berarti 7% lebih tinggi teman-teman. Nah, untuk yang lanjutannya, orang-orang yang klik dari sponsor video atau ads-nya itu juga lebih tinggi, dan juga orang-orang yang visit ke brand, ke website-nya, ataupun ke dalam TikTok Shop-nya, itu juga lebih besar dibandingkan di platform lainnya. Nah, poin pentingnya itu adalah yang orang-orang yang nonton dari video ini, yang dalam video TikTok-nya, itu pasti di-share ke platform yang lainnya. Mungkin teman-teman juga udah sadar ya di sini, dimana kayak kebanyakan video di luar itu adalah video-video yang trennya dari TikTok seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata trennya yang lagi tren tuh di TikTok. Oh ternyata yang bagus itu di TikTok sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, teman-teman pasti harusnya ngeliatin juga kayak, oh ternyata trennya yang bagus seperti ini gitu. Jadi teman-teman juga harus ngeliatin juga nih trennya yang bagus seperti apa, yang kurang juga seperti apa. Jadi kalau misalkan trennya udah lewat, pasti teman-teman juga harus update dong untuk videonya juga dan kreatifnya seperti itu. Lanjut lagi, untuk orang-orang yang nonton dan follow, yang like dan follow, itu juga sebenarnya lebih banyak nih engagement dibandingkan platform yang lainnya. Gitu. Yang lanjutannya, itu adalah orang-orang yang foto atau misalkan video dengan menggunakan brandnya sendiri. Kalau misalkan teman-teman kayak misalkan review produknya, ataupun misalkan menggunakan kerjasama dengan beberapa kreator juga, itu juga sebenarnya jauh lebih banyak di dalam TikTok, ataupun menggunakan kayak how to-nya, misalkan kayak mix and match, atau misalkan kayak misalkan produknya produk F&B, ataupun misalkan produknya yang kayak fashion, itu tuh biasanya banyak banget nih di luar sana yang di dalam TikTok sendiri, itu tuh menggunakan brand-brand yang ada dalam TikTok langsung, seperti itu. Oke, kita lanjut sebenarnya ke poin nomor 3. Gitu. Jadi di poin nomor 3 ini, kalau teman-teman tahu, kita memberikan solusi sebenarnya di dalam TikTok. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus mulai untuk TikTok Ads Manager-nya seperti itu? Nah, di sini kalau mungkin teman-teman tahu, kita bisa bagi poin ke 5 poin penting teman-teman. Jadi yang pertama, itu kita memberikan efektif dan reach engagement-nya lebih tinggi. Jadi yang pasti teman-teman itu untuk menjalankan ads,
yang pasti kita bisa tahu nih, oh ternyata audiens kita tuh sudah cukup bagus apa belum sih untuk yang orang-orang nonton live misalkan seperti itu. Terus engagement kita untuk menjalanin campaign itu udah bagus atau belum. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata kita measurement-nya untuk menjalankan campaign-nya yang kemarin setelah kita top up, terus teman-teman bisa tahu nih, oh bagusnya seperti apa, terus kurangnya seperti apa. Nah, kita tuh bisa mengukur nih sebenarnya, oh kira-kira ke depannya kita nggak bakal pakai yang seperti ini deh. Gitu. Jadi kita bisa download hasil campaign sebelumnya untuk evaluasi untuk campaign berikutnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus lanjutannya, itu tuh kita bisa tahu nih untuk, oh ternyata kita bisa tahu nih untuk marketing goals-nya kita mau ke arah mana sebenarnya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kita mau pakai ke arah awareness, atau misalkan kita mau juga untuk ke arah ningkatin followersnya juga, atau misalkan kita mau ningkatin view dalam satu videonya juga, mungkin lagi ada campaign gitu. Termasuk juga misalkan kita mau ningkatin konversi yang pasti teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus itu ke arah mana sih gitu ya. Yang bagus itu sebenarnya targetnya kemana. Nanti teman-teman bisa define sendiri nih, bisa cari tahu juga, oh yang bagus itu sebenarnya kalau kita mau jalanin ningkatin followers, yang pasti kita pakai namanya community interaction atau interaksi komunitas yang ada di dalam TikTok Ads-nya gitu. Terus kalau misalkan kita mau pakai konversi, kita mau pakai retargeting, gimana ya caranya, itu juga bisa gitu di dalam TikTok-nya sendiri. Jadi apa kalau misalkan teman-teman itu sudah spending di dalam TikTok Ads, yang pasti kita bisa tahu nih result-nya seperti apa, ke depannya seperti apa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata efektif nggak sih kalau kita spending sebesar berapa. Gitu. Lanjutannya, teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata untuk targeting untuk customer teman-teman itu sudah sesuai atau belum. Kan kebanyakan kalau kita kayak yang sudah-sudah sebelumnya, pasti teman-teman kayak cuma, oke kita promote aja nih gitu ya. Terus misalkan teman-teman kayak, oh ternyata kita bisa tahu nih kayak misalkan top sekian, tapi kita belum tahu nih sebenarnya perbedaannya apa dengan Ads Manager gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih dengan spending berapa, seperti tadi saya jelaskan. Let's say kita spending misalkan 200.000 satu hari gitu ya. Terus dengan 200.000 itu tuh kita bisa tahu nih, oh ternyata target audiens kita yang bagus sebesar berapa. Impresinya yang bagus sebesar berapa. Orang-orang yang ngeklik dari live kita sebanyak berapa. Terus orang-orang yang stay berapa banyak. Jadi teman-teman bisa tahu nih sebenarnya engagement-nya cukup bagus apa enggak gitu. Jadi teman-teman bisa mengukurlah dari dalam TikTok Ads Manager teman-teman sendiri gitu. Dan yang berikutnya teman-teman bisa tahu nih pasti kita membuat dari kreatif untuk formatnya dan untuk pembuatan di dalam Ads Manager-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung cara buat untuk videonya seperti apa, jadi di dalam dashboard Ads Manager ini juga bisa nih teman-teman untuk buat video kreatifnya langsung gitu. Jadi bisa juga kalau misalkan teman-teman bingung, oh ternyata kita nggak tahu nih template-nya yang bagus seperti apa. Nah, kita juga menyediakan template-template beberapa contoh video yang mungkin bisa digunakan sebenarnya. Ataupun kayak kita mau menggunakan lagunya, bingung nih yang trending seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman juga ada pilihan lagu di dalam Ads Manager-nya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan seperti itu kan biasanya kalau user pertama lah, baru pertama kali untuk download TikTok, atau misalkan belum pernah scroll TikTok, yang pasti kan teman-teman di sini kan udah sering ya untuk buka TikTok sendiri, pasti udah tahu trennya seperti apa, lagu-lagunya juga seperti apa yang lagi in gitu ya. Itu juga harus di keep up juga nih teman-teman di dalam TikTok Ads, termasuk ke TikTok Shop-nya juga seperti itu. Dan lanjutannya yang terakhir itu adalah data transparan, dan juga yang pasti datanya tuh yakin nih sebenarnya kalau misalkan kita tuh apa ya, benar-benar akurat lah gitu dibandingkan yang platform lainnya juga gitu. Kenapa? Karena data dari kita itu tuh benar-benar bisa tahu nih untuk engagement-nya berapa banyak, orang-orang yang ngekliknya lagi berapa banyak, terus juga yang benar-benar beli itu berapa banyak, terus juga kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau kita mau ningkatin followers, harganya berapa. Nanti misalkan, oh kita udah spending misalkan 1 juta, oh followersnya berapa sih yang kita dapat? Nah nanti kita bisa tahu di situ. Terus juga berapa banyak sih untuk orang-orang yang ningkatin, terus juga harga per satu followersnya berapa. Gitu. Nanti teman-teman bisa tahu banyak nih untuk menggunakan lebih dalam lagi di dalam Ads Manager-nya seperti itu. Nah, untuk TikTok funnel-nya sendiri, untuk penjelasannya itu kita banyak banget nih sebenarnya. Ada namanya kayak top view, ada juga namanya invite ads, terus juga ada namanya untuk brand takeover, ada juga namanya hashtag challenge, dan juga brand effect sebenarnya. Nah, dari sini kita berbagi dua nih sebenarnya teman-teman. Jadi ada yang namanya always on, ada juga yang namanya tactical campaign.
Nah, teman-teman bisa bisa tahu ya, kayak di always on kita ada yang namanya standard ads, tactical itu kita juga namanya standard ads dan juga content ads. Nah, kalau teman-teman lihat itu tuh kalau misalkan kita mau breakdown lebih dalam lagi nih, seperti tadi feedback dari CEO L'Oreal yang tadi yang kita mention, itu tuh in-feed ads justru yang ada untuk ads manajernya gitu. Nanti yang teman-teman bisa jalanin sendiri untuk campaign-nya atau iklannya. Nah, di sini tuh kita bisa mulai dari awareness sampai retargeting. Jadi orang-orang yang udah pernah transaksi dari akun kita bisa target lagi nih sebenarnya untuk di transaksi ke depannya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus tuh ke arah sini. Ternyata dibanding kita targetnya broad terus-terusan, kita mau pakai spesifik custom audience atau audience yang mirip-mirip lah, kurang lebih tipikalnya seperti orang yang ini gitu. Jadi misalkan contohnya saya pernah beli dari brand teman-teman, ternyata saya masuk ke audience yang kurang lebih mirip kayak saya lah, ya misalkan yang saya suka nonton sampai habis videonya, saya juga suka komen, dan saya juga tipikalnya tuh pernah beli. Jadi nanti di dalam TikTok Ads Manager-nya teman-teman bisa langsung tahu nih, oh kita pengen tahu nih, pengen cari orang-orang yang kurang lebih hampir sama kayak saya, kayak gitu. Nanti bisa juga dicari seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, ada satu slide yang kecil. Nah, Ads Manager terus juga Brand Takeover itu sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, Ads Manager dan Brand Takeover itu kalau teman-teman sadar, kalau baru buka TikTok yang pasti brand takeover ya. Kalau teman-teman lihat ada 3 detik iklan, itu ada yang namanya top view dan juga brand takeover, biasanya satu paket nih. Nah, terus juga untuk hashtag challenge, branded effect, nah itu tuh adanya di content ads. Jadi biasanya kalau hashtag challenge itu biasanya satu paket dengan branded effect. Biasanya tadi lagi ada campaign, kayak mungkin tadi teman-teman dilihat ada contohnya. Itu tuh ada namanya branded effect. Jadi misalkan oke, kita lagi mau ada campaign. Nah, itu kalau kita mau buatin untuk efek-efeknya yang untuk bisa dipakai videonya gitu ya. Nah, itu sifatnya adalah reservasi gitu. Nah, untuk yang teman-teman jalanin mungkin kita lebih fokus sekarang di bagian in-feed ads seperti itu. In-feed ads itu ada di yang bagian tengah-tengah teman-teman. Jadi untuk in-feed ads ini teman-teman bisa tahu ada kayak tombol call to action-nya. Jadi kita langsung bisa mengarahkan audiens teman-teman ke TikTok Shop-nya seperti itu. Jadi dibanding kita kayak oke, kita mau tahu nih produk yang terbaru apa, terus kita mau langsung add to cart produknya karena kita mau target audiensnya. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa pakai in-feed ads yang fokus ke video shopping ads seperti itu. Nah, itu penjelasannya seperti apa sih, Mas? Nah, mungkin kita jelasin dulu nih untuk in-feed itu sebenarnya ada di tempat mana. Seperti itu. Nah, flow-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman baru masuk sebagai user, masuk ke dalam TikTok, terus juga masuk kan biasanya kalau setelah masuk ke dalam aplikasi muncul nih kayak top view atau brand takeover, biasanya bisa di skip setelah 2 sampai 3 detik lah gitu. Setelah itu teman-teman dapat video dong sesuai interest dan behavior teman-teman di sini. Nah, setelah itu kalau di scroll 1, 2, 3, 4, nah itu biasanya langsung muncul in-feed ads namanya teman-teman. In-feed ads itu dia akan muncul di paling setelah video video keempat atau video kelima. Nah, nanti dia akan muncul lagi nih, kayak misalkan 3, 4 muncul ads-nya. Nah, mungkin teman-teman selama ini tanpa sadar kalau teman-teman itu sudah nonton video yang mengandung ads di dalam TikTok-nya. Kenapa? Balik lagi ke awal, karena di dalam TikTok itu kita tuh membuat video yang akan kita jual itu sebenarnya lebih natural dan juga lebih ngikutin tren yang ada gitu. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman kita mention misalkan apa ya, Bang Jago gitu ya, itu kan sebenarnya udah cukup lama nih kalau kita pakai iklan sekarang, kira-kira efektif nggak ya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman dipakai yang lagi tren juga untuk video kreatifnya, termasuk juga untuk lagunya gitu. Jadi bisa ke depan itu bisa menggiring untuk audiens lebih banyak lagi transaksinya di TikTok Shop teman-teman juga seperti itu. Nah, lanjutannya itu kita juga ada nih sebenarnya tadi yang seperti saya mention, yang dimana ada video shopping ads, terus ada juga sebenarnya live shopping ads dan juga Spark Ads. Nah, untuk teman-teman yang dari TikTok Shop ini sebenarnya juga bisa nih menggunakan opportunity ini, yang dimana kita tuh bisa juga menggunakan Spark Ads, misalkan kita mau pakai growth followersnya dulu, itu juga bisa. Terus kita mau tingkatin transaksinya langsung dari videonya, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, penjelasannya seperti apa sih kayak Spark Ads? Ya, mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Jadi Spark Ads ini, Spark Ads ini tuh biasanya kalau teman-teman kayak membuat dengan video organiknya,
video kontennya misalkan kayak produknya apa ya, misalkan ke produknya tas. Nah, kira-kira kita mau belanja, kita bisa klik kayak apa ya, kayak misalkan tombol produknya, itu kita bisa langsung lihat di dalam TikTok Shop-nya. Seperti itu, kayak ternyata kita bisa langsung beli nih produknya, detailnya seperti apa gitu ya. Sorry, ke dalam websitenya itu juga seperti apa gitu. Jadi nanti orang-orang bisa langsung diarahkan ke sana. Jadi kalau misalnya kita mendekatkan followersnya juga bisa menggunakan ini, ataupun kayak dari profile visit profile-nya juga seperti itu teman-teman. Nah, lanjutannya kita juga ada yang namanya live shopping ads. Nah, bedanya apa sih sama yang sebelumnya teman-teman udah pernah jalanin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan live shopping ads ini, teman-teman itu yang pasti kita boost juga menggunakan ads manajernya. Terus teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata kita itu untuk sekali live, misalkan kita spending misalkan sebesar 600.000, atau jangan deh, misalkan sebesar 300.000 gitu ya. Nah dari 300.000 tuh kita bisa tahu, oh ternyata orang-orang itu nonton berapa banyak. Terus dari misalkan teman-teman live-nya misalkan 2 jam gitu ya. Nah dari 2 jam ini kita bisa tahu, oh ternyata orang-orang tuh drop-nya di berapa jam nih, misalkan oh setelah 1,5 jam orang-orang mulai ngedrop. Oh ternyata misalkan teman-teman live-nya 4 jam gitu ya. Oh ternyata dari orang-orang itu baru mulai ramai live di 3 jam. Jam ketiga gitu ya. Sekarang jam ketiga baru ramai. Nah teman-teman bisa dapetin datanya semuanya sebenarnya di dalam Ads Manager. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata teman-teman tuh misalkan live-nya biasanya di jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nah, terus teman-teman bisa coba nih, jam 10 pagi sampai jam 2 siang gitu ya. Nah, teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata tuh orang-orang baru banyak nonton jam 12 sampai jam 2 siang dibandingkan jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus tuh di jam berapa sih, terus juga di spesifik audiens yang seperti apa ke depannya, kayak gitu. Jadi kita bisa langsung explore lebih banyak lagi menggunakan Ads Manager ini, teman-teman. Gitu. Dan untuk di live shopping ads ini sebenarnya kita punya 2 cara juga nih teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa pakai juga untuk video kreatifnya dulu, langsung kita iklankan pada waktu live. Nah, nanti ketika kita klik dari video kreatifnya ada tombol call to action untuk sesi live-nya, nanti kita bisa langsung masuk ke dalam live shopping-nya langsung. Jadi sebagai contoh, misalkan kita lagi mau siap-siap untuk live gitu ya, untuk di video kreatifnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung arahkan orang-orang itu waktu kita klik waktu kita klik tombol call to action-nya atau tombol yang ada di bagian bawah, itu tuh kita bisa langsung, oh ternyata orangnya lagi live seperti itu. Termasuk juga untuk visit ke profile. Jadi orang-orang itu juga bisa follow langsung, terus juga kita bisa lihat, oh ternyata akunnya seperti ini. Oh ternyata TikTok Shop-nya produknya banyak juga loh. Gitu. Selain yang dijualkan di sisi live juga seperti itu. Jadi kita bisa langsung lihat juga dan kita bisa langsung transaksi di dalam akun profilnya. Seperti itu. Ataupun yang kedua, kita juga bisa langsung menggunakan live kontennya sebagai kreatifnya untuk dijalankan ads-nya. Jadi kita bisa langsung boost lagi untuk sesi live-nya, yang dimana kita bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus ini kita langsung boost, tapi kita bisa tahu nih ke depannya. Oke, dari kita boost campaign dari boost sesi live yang sebelumnya, yang misalkan kita boost di hari Senin kemarin. Nah, setelah di hari Senin itu, kalau kita udah jalan campaign-nya, kita bisa tahu nih, oh ternyata audiens yang bagus seperti apa sih. Oke, kita tahu ternyata misalkan produk kita fashion, ternyata targeting umurnya untuk produk kita tuh yang bagus tuh misalkan 25 sampai 30 tahun. Nah, terus setelah itu interest-nya, itu sebagai contoh ya teman-teman ya, kayak misalkan 25 sampai 30 tahun, terus misalkan interest yang bagus itu seperti apa. Karena balik lagi, untuk user di dalam TikTok itu nggak harus orang-orang yang nonton fashion suka beli barang fashion. Jadi bisa aja orang-orang yang di luar kategori itu bisa membeli dari produk fashion teman-teman sendiri. Gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk adanya transaksi di luar interest dan behavior tertentu. Nah, setelah kita dapat audiens data itu, teman-teman bisa tahu nih, oke kita bagusnya ke depannya kita mau targetnya kemana sih, seperti itu. Itu adalah kegunaannya dari Ads Manager ini, teman-teman. Lanjutannya, ini ada untuk video shopping ads, gitu ya. Nah, untuk video shopping ads sendiri itu apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman sadar, oke, kalau teman-teman sadar, ini tuh untuk video shopping ads ini biasanya dia ada tombol call to action-nya seperti itu. Jadi ada tombol product card-nya. Jadi selain kita ada review-nya, jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus itu untuk produknya
oh ternyata yang dijualin ini adalah produk yang ini, gitu ya. Nah setelah itu dia bisa langsung transaksi. Jadi kita bisa tahu si brand ini bisa lagi menjual produknya. Plus juga dengan kita bisa langsung transaksi langsung di dalam video kreatifnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan video shopping ads seperti itu. Nah, experience-nya seperti apa? Jadi historical, jadi dari yang sudah sebelumnya dilakukan seperti apa. Gitu. Jadi di dalam TikTok itu, kalau misalkan teman-teman kayak pernah dapat iklannya lah, gitu ya. Di dalam TikTok itu kalau teman-teman bisa lihat produknya yang dijual, seperti ada contoh foto di dalam layar teman-teman, itu tuh produk yang dijual sesuai dengan ada produk card-nya. Jadi yang biasa kita saranin sebenarnya adalah yang best seller-nya, seperti itu. Nah, ketika diklik, dia masuk ke mana? Apakah masuk ke landing page-nya, apa masuk ke dalam TikTok Shop-nya? Yang pasti ke TikTok Shop, gitu ya. Masuk ke TikTok Shop, teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata dari TikTok Shop kita bisa langsung proses pembelian, seperti itu. Ataupun mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke transaksi di dalam TikTok Shop-nya langsung, ataupun misalkan kayak kita mau lihat dulu, kita mau save, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk lebih banyak lagi transaksi yang datang dari video shopping ads ini. Seperti itu. Nah, kita ada sedikit success stories dari brand-brand yang sudah pernah join dari video shopping ads, termasuk live shopping ads sebelumnya. Gitu. Jadi kita bisa kasih contoh sebenarnya dari Bardi, salah satu brand elektronik, mungkin teman-teman sering dapat iklannya ya untuk brand ini juga, karena untuk Bardi ini sendiri itu, dia itu untuk sekali live, dia bisa mendapatkan 89.000 orang yang join ke dalam videonya, plus juga setidaknya tuh stay dalam 10 detik. Jadi untuk kena charge-nya itu sebenarnya orang-orang yang lebih dari 10 detik untuk sesi live-nya di dalam ads campaign-nya. Gitu. Nah, untuk orang-orang ini tuh berapa sih Mas biaya cost-nya atau misalkan biaya untuk kita boost-nya gitu ya, kayak di dalam ads manager-nya gitu ya. Nah, ini tuh cost-nya di bawah $0,1, yang dimana mungkin sekitar 1.300, 1.400 lah ya, gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin lah. Jadi kalau misalkan kita sebagai contoh di sini, dia menggunakan video kreatif yang tadi seperti saya mention, dia lagi siap-siap live, terus tiba-tiba orang-orang itu bisa masuk langsung ke dalam sesi live-nya ya, di mana sesi live-nya ternyata udah siap semua, produknya udah tahu lagi dipajang, oh ternyata kita tahu nih ke depannya kita bisa pakai kreatif seperti ini. Kenapa? Karena sebelumnya itu cukup bagus gitu dari historical sebelumnya, dan penjualannya dari satu live sesi ini pada waktu 11 itu lebih dari 370 produk per sesi live-nya. Seperti itu. Lanjutannya, kita juga ada dari brand Dear Me Beauty. Jadi Dear Me Beauty ini dia pada waktu 11/11 kemarin, di tahun 2021 kemarin, dia itu mengalami ROAS sebesar 27 kali menggunakan video shopping ads. Seperti itu. Video shopping ads ini ROAS 27 kali dengan produk bundling buy one get one. Terus juga orang-orang yang ke-reach dalam video ini lebih dari 59.000, dan target orang-orang setelah beli produk ini yang pasti visit profile dong. Kita pengen juga untuk ningkatin followers-nya atau misalkan engagement ke dalam TikTok personalnya gitu ya. Nah, ini lebih dari 1.000 orang yang visit, yang ada peningkatan followersnya juga, termasuk ke engagement-nya dari video kreatif ini. Jadi, kalau aku bisa play videonya, mungkin boleh diinfo ya di chat kalau misalkan itu ada putus-putus atau enggak. Khusus hari ini ada promo buy one get one. Tiap kamu membeli vitamin C, kamu udah bisa dapetin Skin Barrier Water Cream cuma harga 189.000 aja. Promo yang kedua, kamu dengan membeli retinol udah free sama 10% naik sampai cuma harga 189.000 aja. Limited stock banget, buy one get 2 produk. Dengan kamu membeli sheet mask, satu boxnya isi 14 biji, kamu udah bisa dapetin secara gratis cleansing balm Dear Me Beauty dan 10% Sika Serum cuma harga 179.000 aja. Bener-bener limited stock banget, jangan sampai kehabisan ya. Khusus hari ini. Oke. Kalau teman-teman deketin tadi videonya, mungkin boleh diinfoin ini videonya cukup jelas atau patah-patah di kolom chat. Mungkin teman-teman yang bisa lihat jelas, videonya, Kak, boleh diinfoin. Jelas ya? Oke, terima kasih. Siap. Nah, di sini kita bisa kasih info juga kalau misalkan produk ini tuh cukup bagus. Kalau misalkan, campaign ini juga lebih efektif dengan ROAS 27 kali dengan buy one get one, plus juga bisa langsung masuk ke dalam TikTok Shop-nya. Seperti itu. Jadi ada logo sponsornya, dia nggak kerasa kalau ini sebenarnya iklan.
Nah, kita buat sebenarnya lebih ke arah video kreatifnya itu lebih ke trendingnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita kayak videonya kita buat asal-asalan gitu ya, kita nggak buat ngikutin trennya, ya itu sebenarnya kita nggak begitu saranin dan ROAS-nya mungkin nggak setinggi ini. Gitu. Jadi kita juga harus lihat sebenarnya trennya apa yang bagus. Mungkin di setiap user dari teman-teman di sini juga berbeda-beda. Yang penting teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata video ini atau lagu yang kayak gini lagi banyak nih di account TikTok profile saya. Mungkin saya mau buat deh trennya kayak gitu ya. Atau kita mau buat deh videonya karena lagi tren. Itu juga bisa seperti itu. Lanjutannya ada video lagi dari Bardi juga. Jadi di sini dia juga menggunakan video shopping ads. Nah, di sini dia itu dari brand Bardi sendiri ini mendapatkan transaksi lebih dari 450 dari satu video ini aja untuk live shop untuk video shopping ads, plus juga untuk penjualannya 94% lebih tinggi dari rata-rata sebelum menggunakan video shopping ads ini yang pastinya gitu. Terus juga orang yang nonton dari video video shopping ads ini tuh lebih dari 4,9 juta, berarti hampir 5 juta lah ya gitu. Jadi ini data yang kemarin kami siapkan, mungkin saya harus double check lagi sekarang, mungkin bisa lebih dari 5 juta untuk video shopping ads ini. Terus juga orang-orang yang visit profilnya itu lebih dari 42.000 gitu. Nah, contoh video kreatifnya seperti apa sih? Mungkin aku bisa play dulu ya untuk contohnya. Gue dapet barang sebanyak ini, gue mau make over lighting kamar. Kagak boy, kita make over lighting kamar mandi, let's go. Jadi yang pertama adalah gue lepas dulu lampu gue yang lama, gue ganti sama Bardi RGB bulb yang bisa kita kontrol lewat HP. Habis itu ada juga adaptor dan sekaligus LED strip dari Bardi ya kan, yang bisa kita kontrol juga lewat HP gitu. Habis itu langsung aja kita pasang nih. Nah habis itu biar tambah asik kita ajak juga nih si Bardi Smart Wake Up Light. Kita mau pakai fitur radionya biar tambah asik kayak dugem-dugem gitu lah. Oke, videonya nggak dibuat lama, sebenarnya mungkin sekitar 15 sampai 20 detik. Jadi kita saranin sebenarnya video itu di bawah 30 detik. Kita buat 3 detik awal itu cukup menarik. Kita buat 3 detik awal itu cukup menarik orang-orang itu kayak oke, tonton dulu nih. Jadi kita buat kegunaannya seperti apa dan produk yang akan kita jual itu apa aja. Seperti itu. Biasanya kita saranin untuk 3 detik awal, kita kasih tahu dan gimana cara penggunaannya itu mungkin teman-teman bisa adjustment sendiri nih. Kira-kira waktu yang bagus itu berapa lama sih? Seperti itu. Lanjutannya, aku juga ada lagi nih dari Akom. Nah, Akom ini sebenarnya produknya adalah produk powerbank, tapi ROAS-nya sendiri itu lebih dari 2,9 kali. Gitu. Jadi untuk powerbank ini sendiri itu kalau teman-teman lihat tadi untuk hasil ROAS-nya beda-beda ya. Jadi kayak misalkan dari elektronik, termasuk kayak misalkan lampu, LED, atau misalkan kayak power bank, termasuk juga ke skincare gitu ya. Nah ini di sini kita punya banyak banget nih studi case-nya dan success story-nya juga yang kita bisa share ke teman-teman di sini. Nah di sini untuk orang-orang yang nonton di dalam video ini tuh lebih dari 395.000 dan juga untuk visit profilnya termasuk ke TikTok follow-nya yang baru, terus juga untuk visit profile dan engagement-nya itu lebih dari 3.300 dan masih berjalan yang pasti sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata untuk produk powerbank misalkan teman-teman juga ada yang jual di sini. Jadi kira-kira laku nggak ya di dalam TikTok, atau misalkan bestseller nggak ya di dalam TikTok gitu, atau misalkan ada nggak sih sebelumnya yang jualan di dalam TikTok dan ada success story-nya nggak sih? Nah ini dari saya bisa saya play dulu untuk contoh videonya gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini dia bisa langsung lihat deskripsinya, terus juga view-nya seperti apa, terus dia bisa langsung transaksi langsung di sini. Dan juga sebenarnya kalau misalkan user sendiri, kalau misalkan dari sisi user, kalau kita bisa nonton videonya, terus kita bisa langsung transaksi, itu juga nggak menutup kemungkinan nih sebenarnya untuk menjadikan transaksi. Jadi studi case ini kita bisa sampaikan ke teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung bisa dicoba nih sebenarnya. Jadi kira-kira bagus nggak ya di produk kita, kira-kira banyak nggak ya yang minat juga di produk kita. Jadi pasti juga ada pikiran dong kayak kira-kira oh ini udah brand besar, oh ini udah cukup terkenal gitu. Jadi
nggak harus gitu juga. Jadi banyak juga yang banyak berkembang juga bersama TikTok. Terus juga untuk transaksinya sendiri baru mulai dari TikTok dan berkembang lebih besar. Jadi gimana caranya? Pasti juga harus ngikutin tren juga gitu. Di dalam TikTok, terus juga di dalam Ads Manager-nya sendiri harus rajin nih untuk dijalani campaign-nya yang pasti. Terus dari campaign ini tuh teman-teman bisa tahu, oh ternyata video kita ini udah terlalu lama nih, kita harus ganti dengan video yang baru. Atau ternyata oh targeting kita terlalu sempit nih, kita harus retargeting lagi seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa lihat juga sebenarnya untuk possibility di dalam Ads Manager teman-teman sendiri gitu. Nah, lanjutannya yang pasti teman-teman kalau udah lihat success story-nya pasti pengen tahu dong gimana sih cara kita untuk memulai dari Ads Manager ini atau TikTok Ads Manager sendiri seperti itu. Dan termasuk policy-nya. Boleh yang sebenarnya boleh tapi terlarang. Tidak terlarang, tapi boleh tapi masih ada aturannya nih, kayak misalkan harus ada izinnya atau apapun itu. Nanti teman-teman diikutin terus sampai di akhir sesinya seperti itu. Jadi gimana sih cara buatnya? Jadi teman-teman bisa saya kasih contoh untuk di dalam video ini, teman-teman bisa dilihat juga untuk cara pembuatannya cukup simpel. Jadi masuk ke dalam Ads Manager-nya, nanti teman-teman bisa langsung lihat untuk step-by-step-nya. Cukup simpel untuk pembuatan videonya. Jadi kalau teman-teman bisa ikutin dari awal, jadi kita cuma buka dari ads.tiktok.com, terus nanti teman-teman bisa langsung ikutin aja step-nya, terus diisi untuk alamat email, terus nama lengkapnya, ya. Terus juga termasuk untuk nama tokonya apa, terus juga untuk nanti bagian payment-nya, mau itu menggunakan kartu kredit, kartu debit, misalkan mau transfer, atau termasuk menggunakan e-wallet, itu juga bisa sebenarnya. Jadi banyak banget nih pilihannya di dalam Ads Manager. Jadi nanti teman-teman bisa langsung di-explore aja untuk pendaftarannya. Terus nanti teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata yang bagus ini, misalkan yang cocok di saya ini sebenarnya seperti apa sih? Oh ternyata saya cocoknya misalkan menggunakan debit card aja deh. Kita lebih cocok dengan manual top up, atau misalkan kita lebih cocok dengan caranya auto pay, ya misalkan automatic payment. Jadi kita setiap hari kita nggak perlu top up, kita bisa langsung di debit dari situ. Itu juga bisa teman-teman. Jadi pilihannya dikembalikan ke teman-teman, cocoknya ke arah mana seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman harus didaftarkan dulu untuk Ads Manager-nya untuk menjalankan fitur-fitur yang tadi seperti itu. Lanjutannya, yang penting teman-teman tahu dulu nih untuk pentingnya di ABCD yang kita maksud. Sebenarnya apa sih ABCD ini? Jadi yang pertama A-nya adalah audiensnya. Jadi sebenarnya untuk target audience atau orang-orang di dalam TikTok itu sebenarnya terlalu kecil apa enggak sih? Atau enggak terlalu lebar apa enggak sih? Gitu ya. Jadi kalau kedepannya kita mau pakai konversi, sebenarnya bisa nggak usah terlalu lebar nih. Kita udah dapat audiensnya di dalam TikTok tuh yang bagus seperti apa. Gitu. Jadi misalkan teman-teman apakah audiensnya terlalu kecil apa enggak? Jadi kita bisa lihat dulu. Oke, kita pertama kali kita buat untuk targetnya lebih lebar dulu, misalkan 2 minggu sampai 1 bulan, contohnya seperti itu. Terus setelah itu teman-teman bisa tahu nih, oh kita mau pakai audiensnya setelah kita dapat 2 minggu sampai 1 bulan, lah contohnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata yang dari audiens kita sebelumnya ini kita dapat data banyak banget. Gitu ya. Kita tahu sampai kategori orang-orang suka yang nonton mana, yang paling banyak melihat video kita, terus juga gender umurnya, terus habis itu juga untuk laki-laki atau perempuannya, terus tipikal orang yang suka nonton apa,
Itu tuh juga dapat nih semua ya teman-teman. Jadi kita tahu dulu audiensnya, baru kita retargeting lagi ke depannya. Jadi oke, target kita ini udah kita dapetin 1 bulan, terus kita mau spesifik konversi ke sana untuk TikTok Shop-nya. Itu juga bisa teman-teman seperti itu. Jadi kita harus perkenalkan lebih dalam lagi untuk audiens kita di dalam TikTok. Gitu. Lanjutannya, B-nya adalah bidding. Jadi sistem dalam TikTok itu menggunakan bidding ya teman-teman. Jadi semakin video kreatif teman-teman itu trending atau misalkan ngikutin tren yang ada, itu biasanya biddingnya makin murah. Gitu. Terus juga yang pasti untuk di TikTok sendiri itu mengadopsi untuk namanya lowest cost. Jadi nanti ada pilihannya. Jadi untuk contohnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus juga untuk kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai lowest cost atau misalkan itu sistemnya otomatis, kita mau pakai bid angka sendiri deh. Nah itu dipastikan sudah sesuai dengan angka bid yang disarankan dari sistem dari TikToknya. Seperti itu. Terus lanjutannya kalau misalkan udah bidnya udah oke, udah di atas, digedekan lagi untuk meningkatkan untuk rankingnya lagi nih. Jadi di TikTok itu kalau menggunakan bid yang pasti ada rankingnya. Gitu. Jadi oke, ranking kita tuh cukup bagus nih. Cukup bawah nih, kita mau naikin lagi. Oke, kita naikin bidnya lagi. Jadi kalau kita pakai cara manual, itu yang pasti kita harus double check terus nih ke dalam sistem TikToknya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai, yaudah deh, kayaknya kita ribet deh. Kita nggak mau buka-buka untuk ads manajernya, untuk sesi biddingnya kita mau pakai lowest cost aja. Jadi dari sistem TikTok akan ngebaca nih, oh bagusnya di angka berapa, turunnya di angka berapa. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakan yang lowest cost bidnya. Nah, lanjutannya yang C, jadi A, B, C gitu ya. Jadi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini teman-teman bisa harus relevan nih dengan konten kreatif yang lagi trending. Balik lagi ke sana karena kuncinya untuk menjalankan ads di TikTok atau TikTok Shop ini itu adalah kuncinya untuk video kreatifnya, untuk video shoppingnya juga pasti. Video tren apa enggak, lagu tren apa enggak, teman-teman harus pastikan lagi kalau ini benar-benar ngikutin tren banget belakangan ini. Gitu ya. Kalau misalkan enggak, yang pasti oke, trennya cukup lama nih, misalkan udah 2 minggu, 3 minggu, apakah tren ini masih relevan apa enggak? Seperti itu. Terus juga dipastikan lagi di dalam video kreatifnya, teman-teman mengarahkan user itu ke tombol CTA, jadi call to action, jadi tombol yang ada di bagian bawah. Jadi kalau misalkan ada iklan yang tadi atau ads yang tadi, itu teman-teman bisa tahu nih, oh kalau misalkan mau produk ini bisa klik di bawah, atau kita kayak mengarahkan orang-orang user di dalam TikTok itu ke tombol call to action-nya. Jadi user itu bisa tahu, oh ternyata kita akan mau beli ke arah sini. Gitu. Terus yang pasti teman-teman juga harus diupdate nih video kreatifnya, karena video kreatif di TikTok itu kan nggak cuma sekali update untuk 1 bulan gitu ya. Jadi bisa aja cuma 1 minggu, bisa aja cuma 3 hari, 4 hari. Yang pasti teman-teman juga harus ngikutin trennya, karena pembuatan video di dalam TikTok tuh nggak rumit kok, bisa juga untuk dibuat sendiri. Yang penting teman-teman bisa tahu nih, oh perspektifnya kita buat ke arah mana nih dengan pandangan kita sendiri. Terus oke, kita dapat kontennya misalkan video yang lagi tren lah, misalkan dari salah satu potongan film gitu ya. Mungkin teman-teman tahu di sini contoh potongan filmnya. Terus nanti di situ kita bisa tahu, oh ternyata kalau di mix and match dengan produk kita bagusnya itu ke arah mana ya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa buat juga sebenarnya untuk tren-tren video kreatif seperti itu. Lanjutannya adalah untuk destinasinya ke arah mana gitu. Jadi di sini kita pastikan juga untuk penggunaan pixelnya. Kalau misalkan ke websitenya, kalau menggunakan Smart Ads, apakah website loading apa tidak. Terus kalau misalkan landing page ini sudah sesuai atau belum dengan video kreatifnya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan live shopping ads yang tadi, kalau sudah menggunakan yang ada kreatifnya, dipastikan lagi video kreatifnya ini sesuai dengan apa yang akan di-live-kan nanti. Jadi jangan misalkan live-nya produknya apa, kreatif produknya apa, live-nya apa. Jadi dipastikan lagi, oh video yang akan kita live nanti produknya adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, kita buat nih video kreatifnya. Baru nanti setelah itu kita sesuaikan dengan sesi live-nya. Jadi dipastikan lagi kalau misalkan produk ini sudah sesuai atau belum dengan landing page-nya teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, cara pembuatannya gimana nih Mas? Untuk di dalam TikTok pasti banyak banget ya untuk TikTok Ads Manager-nya, sorry. Jadi gimana sih caranya? Nah, di sini kita ada pembuatannya dari campaign, ad group, dan juga ad-nya. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman di awal. Ada juga menggunakan awareness, traffic, termasuk ke conversion-nya. Seperti itu. Jadi kita juga bisa pilih ke arah mana untuk traffic-nya, untuk meningkatin followers-nya dulu, terus juga untuk meningkatin video views, termasuk untuk meningkatin audience kita di dalam TikTok Shop-nya juga, bisa menggunakan reach-nya, terus termasuk ke conversion-nya sendiri. Seperti itu.
Nah, terus setelah itu teman-teman bisa ada pilihan nih kalau lanjutannya udah tahu, oke kita mau pakai misalkan trafficnya betul, trafficnya, terus kita ada tahu nama campaign-nya apa, kita bisa pilih ke ad group-nya lanjutannya, nanti placement-nya bisa dipilih, terus juga kalau kita mau pakai komen apa enggak, itu juga bisa dipilih, terus kita kalau misalkan, oke kita nggak mau video di-download deh sama user dalam TikTok, itu juga bisa sebenarnya teman-teman. Dari video download ini caranya dimatikan untuk ads-nya sendiri. Jadi tidak ada pilihan untuk download videonya, teman-teman. Seperti itu. Lanjutannya, itu ada di pilihan demografiknya. Jadi kita bisa tahu lokasinya, misalkan kita mau targeting ke Indonesia, misalkan Indonesia terlalu besar ya Mas, kita mau spesifik ke provinsi. Oke, misalnya kita mau spesifik ke Pulau Jawa sama Pulau Sumatera aja, gitu ya. Atau misalkan Pulau Kalimantan sama Sulawesi aja, Jawa sama Sumatera nggak usah, kita mau ekspansi ke sana, itu juga bisa. Atau ternyata Pulau Jawa aja, tapi nggak mau Jawa semua, kita mau pakai spesifik ke kota-kotanya aja, misalkan Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, atau misalkan Jakarta juga, itu juga bisa sebenarnya. Atau ternyata nggak mau Jakarta nih, nggak mau spesifik city level kotanya, kita mau spesifik ke kecamatan, wali kota ya. Jadi misalkan ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau misalkan kayak Bogor, Bandung, terus juga Cimahi, kayak gitu ya contohnya. Atau misalkan sampai ke spesifik daerahnya, itu juga bisa sebenarnya. Jadi nanti ada di pilihannya, termasuk untuk umur, untuk juga pilihan gendernya. Kalau misalkan dari video kreatif teman-teman ini ada pilihannya kayak misalkan, oke kita ada bahasa campuran nih, gitu ya, kayak ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, atau misalkan produk teman-teman ada Indonesia dan Koreanya, gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Indo-Koreanya. Terus nanti teman-teman bisa dipilih spesifik bahasanya, gitu, termasuk ke interest dan behavior-nya, gitu. Nah, selain itu ada apa lagi, gitu ya? Nah, di TikTok itu, oke, sebentar. Targetnya itu banyak banget sebenarnya. Jadi kita mau spesifik ke iOS, apa sih ke spesifik orang-orang yang pakai networknya apa, gitu ya. Orang-orang yang pakai WiFi doang yang bisa dapat iklannya, atau 4G, 3G, atau 2G, gitu ya. Itu juga bisa. Terus ternyata kita mau spesifik ke sistem handphonenya, gitu ya. Orang-orang yang pakai Android aja atau orang-orang yang pakai Apple, itu juga bisa sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pilih gitu untuk spesifiknya. Terus juga untuk interest-nya, teman-teman bisa pilih, kalau misalkan teman-teman udah dapat audiensnya, di awal, yang seperti saya jelaskan, 2-4 minggu di awal, nanti teman-teman bisa langsung spesifik ke interest-nya sendiri, atau ke kebiasaannya, orang-orang yang suka nonton entertain, atau orang-orang yang nonton F&B, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat nih, gitu, ke depannya yang bagus seperti apa. Terus setelah itu untuk pilihan providernya, itu juga bisa pilih spesifik, termasuk dari kira-kira harga handphonenya yang bagus tuh di angka berapa sih, gitu ya. Jadi kita mau targeting kita, misalkan kita udah tahu nih harganya di harga berapa sampai berapa. Nanti teman-teman bisa lihat juga nih untuk target audiensnya seperti apa, kayak gitu. Termasuk ke custom audience yang pasti. Kalau misalkan kita udah dapat semua data ini, kita mau pakai audience yang kurang lebih seperti ini. Atau misalkan kita udah punya data audiensnya, terus kita pengen targeting ke orang audience yang udah pernah beli dari kita. Itu juga bisa yang pasti teman-teman di dalam TikTok for Business ini sendiri, atau di Ads Manager-nya juga seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada di ad group-nya. Jadi teman-teman bisa pilih nanti kayak single videonya, terus misalkan nanti ada pilihannya create atau upload dari library yang sudah pernah di-upload sebelumnya, terus juga atau misalkan upload pertama kali, seperti itu. Terus juga nanti bisa pilih untuk display name-nya, termasuk untuk text-nya juga, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa dipilih nih kalau misalkan cara pembuatannya, gitu, untuk si video kreatifnya yang pastinya. Oke, nah, yang terakhir itu adalah dari policy-nya. Jadi apa aja sih yang sebenarnya boleh dan tapi boleh dan nggak boleh, ataupun kira-kira yang sebenarnya nggak boleh, yang sebenarnya boleh tapi ada ketentuannya nih untuk menjalankan di ads-nya di TikTok sendiri, di TikTok Ads Manager sendiri, seperti itu. Yang pasti kalau dari produk yang dilarang, ini adalah kategori yang ada di dalam layar teman-teman, ada yang pasti narkoba, terus juga senjata, alkohol, kayak rokok, alat bantu dewasa, terus juga yang pasti juga untuk iklan politik, terus judi atau lotre, terus juga produk palsu, itu kita sangat tidak menyarankan untuk menjalankan ads di TikTok seperti itu. Cukup jelas di sini teman-teman. Terus di sini
adalah produk yang sekiranya bisa berjalan, tapi produk ini tuh masih terbatas untuk menjalankan ads di TikTok. Kira-kira apa aja sih? Gitu. Yang pasti fungsional kosmetik, terus juga misalkan dari produk kesehatan kayak misalkan vitamin, terus juga minyak ikan, atau misalkan untuk suplemen untuk gym, atau misalkan protein. Nah, itu yang pasti itu adalah produk terbatas, termasuk ke online trading platform gitu ya. Kayak misalkan dari B2B-nya, atau misalkan dari untuk saham, nanti itu biasanya produk terbatas. Terus juga untuk produk dari bayi, untuk produk bayi, terus juga untuk produk yang dating apps, termasuk ke website gaming. Jadi teman-teman ini produk-produk yang tadi saya sebutkan ini adalah targetnya terbatas sebenarnya. Nah, untuk terbatas ini kira-kira apa aja sih yang diperlukan gitu. Jadi untuk teman-teman di sini dokumennya yang pasti dibutuhkan itu adalah kalau misalkan dia produk teman-teman itu adalah instant food atau misalkan kayak suplemen. Nah, ini yang pasti butuhnya pasti BPOM gitu ya, karena memang udah standar untuk menjalankan ads-nya itu yang pasti kita ada suratnya untuk BPOM-nya, karena apakah ini produknya aman atau layak untuk dijalankan untuk ads-nya sendiri gitu. Atau misalkan teman-teman produknya itu adalah online trading gitu ya. Nanti di sini bisa pakai surat dari OJK, atau misalkan produk teman-teman ini adalah produk atau parfum dari brand tertentu nih, misalkan gitu ya. Oke, yang kita butuh apa sebenarnya? Nah, ini yang pasti kita butuh adalah surat penunjukan distributor untuk luxury brand gitu ya. Terus misalkan produk teman-teman ternyata nggak masuk ketiganya, tapi masuk misalkan ke dating app, atau misalkan ke underwear gitu ya, misalkan kayak corset atau yang lainnya, itu juga bisa masuk ke kategori 18 tahun ke atas. Jadi dipastikan untuk audiens yang ini dipakai 18 tahun ke atas. Seperti itu. Oke, dari saya sebenarnya cukup sekian nih teman-teman untuk penjelasannya. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A ini ya. Oke, baik Kak Fikri, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini materinya sebenarnya agak cukup banyak ya Kak ya. Cukup jelas ya. Ya jelas, dan juga semoga aja seller juga ya pas mendengarkan penjelasan dari Kak Fikri ini lebih mengerti lagi nih tentang TikTok Ads. Oke Kak, aku mungkin mau langsung aja untuk pertanyaannya, karena ini yang masuk tuh sebenarnya ada hampir 90 pertanyaan Kak. Wow, banyak banget ya. Sambil jawabin nih Kak. Oke. Yang pertama nih Kak, ini ada pertanyaan. Halo Kak, saya ingin bertanya mengenai TikTok Ads. Saya pernah pakai 360 points untuk 2-4 hari Kak. Selama hari promosi, views dan like-nya itu bertambah. Tapi setelah selesai, kenapa tidak bisa naik lagi ya Kak? Harusnya kalau sudah mulai naik engagement-nya bisa terus naik lagi juga Kak. Lalu bedanya dengan beli followers atau likes di all shop lain itu apa sih Kak? Oke. Nah, ini juga tadi poin yang mungkin aku belum sampaikan ya. Jadi untuk di TikTok Ads Manager ini kita berbeda dengan yang promote di dalam aplikasi. Jadi teman-teman harus tetap daftar lagi di dalam tiktok.com/business atau ads.tiktok.com. Nah, di sini teman-teman nanti bisa tahu nih, setelah itu teman-teman bisa tahu, audiensnya yang bagus seperti apa. Terus juga untuk view-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, yang pasti kalau misalnya kita mau meningkatin followers, terus juga kalau kita mau meningkatin likes-nya juga, kalau kita menggunakan Ads Manager, yang pasti kita tuh akan mentargetkan video teman-teman di sini ke user aktif di dalam TikTok. Gitu. Nah, aku kurang paham ya kalau misalkan untuk beli followers itu di luar seperti apa. Cuma kalau di audiens TikTok untuk peningkatan followers-nya, itu yang pasti kita menargetkan ke user aktif seperti itu. Oke, semoga terjawab ya, seller. Oke, mungkin kita akan lanjut nih Kak, karena serius Kak, ini masih banyak banget nih, dan ini semoga semua pertanyaannya terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak. Halo, saya mau bertanya mengenai TikTok Shop, bagaimana cara yang efektif agar penjualan menggunakan TikTok Shop selama menjalankan iklan ads? Mungkin maksudnya itu gimana cara yang efektif untuk menjalankan iklan ads di TikTok Shop kali maksudnya Kak. Oke. Cara efektifnya mungkin lebih ke arah kita kasih tahu ya, kayak misalkan produk kita nih lagi ada apa sih yang lagi in di TikTok Shop, atau misalkan kita lagi ada campaign di dalam TikTok Shop gitu ya, misalkan mau ada program yang misalkan Chinese New Year atau misalkan Valentine yang saya tahu dalam waktu dekat itu pasti ada program itu, kita kasih tahu nih di dalam TikTok Ads-nya. Nah, kalau misalkan kita udah kasih tahu, kita lagi ada produk
lagi ada program itu di TikTok Shop-nya, kita bisa langsung arahin menggunakan video shopping ads-nya. Seperti itu. Nanti untuk cara step lanjutannya bisa didaftarin dulu. Daftarin dulu ya. Tadi di tiktok.com/bisnis ya Kak, benar nggak Kak? Betul. Betul. Oke, jadi kalau misalnya seller yang mau mulai nih langsung aja ke link tiktok.com/bisnis. Oke, lanjut nih Kak. Kalau misalnya pas live itu kita pakai fitur promosi, apakah sesuai budget iklan, habis masih ada yang join live, atau masih tetap ada ad traffic ke kita? Atau besoknya kita live dengan tidak pakai promosi, apakah tetap ada ad yang join live kita juga? Gimana nih Kak? Oke, mungkin aku sedikit jelasin ya. Jadi kalau yang live ini nanti itu kalau menggunakan Ads Manager, itu nanti bisa ada jamnya. Jadi nanti teman-teman kalau mau tahu lebih dalam, biasanya nanti kita bisa tahu nih yang pasti campaign itu akan kayak misalkan saldonya akan berkurang atau misalkan akan mulai terpotong ketika sesi live-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, dia akan selesai tidak ataupun dia akan tidak tertagih seperti itu. Kalau misalkan menggunakan automatic payment, karena tadi harus tahu dulu di awal ini menggunakan manual ya pembayaran yang manual, kita top up dulu atau kita pembayarannya yang langsung terpotong dari kartu yang kita daftarkan seperti itu, karena sistemnya nanti akan berbeda gitu. Jadi dilihat lagi dari awal pembayarannya seperti apa ya Kak? Betul. Oke. Nah, lanjut nih Kak. TikTok Ads apakah lebih efektif dari boost langsung VT TikTok yang ditautkan keranjang kuning? Nah, ini menarik juga nih Kak pertanyaannya nih Kak. Gimana nih Kak? Oke. Cukup banyak ya yang nanya soal ini sebenarnya. Banyak banget nih Kak. Jadi, banyak banget ya. Jadi gini, kalau yang pasti kita sebagai pelaku bisnis, kita harusnya tahu dong, oke, kita keluarin uang misalkan misalkan dalam 1 bulan kita ngeluarin uang buat iklan 6 juta gitu ya. 6 juta rupiah ini sebenarnya hasilnya seperti apa, resultnya seperti apa. Jadi kalau misalkan tadi seperti saya jelaskan, oke, kita mau ningkatin followers gitu ya. Oke, harga per followersnya kalau kita spending 6 juta ini berapa banyak? Oke, misalkan jatuhlah 6 juta kita bisa dapat contoh ya, misalkan 10.000 atau 20.000. Nah, kita nanti bisa tahu ternyata bagusnya tuh untuk video ini, misalkan video pertama yang bagus tuh kita bisa tahu hasilnya berapa rupiah, berapa ribu atau berapa ratus kayak gitu ya. Nah, untuk penjualannya, untuk di dalam untuk video yang langsung di boost itu dengan keranjang kuning itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman langsung di boost, tapi kita nggak bisa tahu nih sebenarnya apakah audiens ini sudah sesuai atau belum. Makanya kita sangat menyarankan untuk targetnya dibuat broad dulu, setelah itu ke depannya teman-teman bisa langsung pakai spesifik targeting untuk audiensnya seperti itu. Oke, semoga terjawab ya seller. Oke, siap Kak. Lanjut nih Kak. Kak, ada nggak sih urutan yang baik dalam memilih opsi iklan? Tadi kan Kak Fikri kan jelasin ada beberapa opsi pilihan untuk beriklan di TikTok. Nah, ini gimana nih Kak? Oke, untuk opsinya yang pasti kita kan juga pengen dong meningkatin transaksi di dalam TikTok Shop-nya gitu ya. Yang pasti pertama kita bisa fokus untuk awareness dulu atau kita meningkatkan followers-nya dulu dong gitu. Nah, kalau misalkan followers-nya sudah banyak, terus juga yang pasti nontonnya akan banyak dong untuk nonton live-nya sendiri atau misalkan orang-orang yang fokus atau misalkan orang-orang yang dapat notifikasi soal brand teman-teman ini akan live seperti itu. Nah, yang pasti meningkatkan followersnya dulu, setelah itu kita tingkatin lagi menggunakan live shopping ataupun juga video shopping ads-nya gitu. Ataupun misalkan teman-teman ada campaign tertentu nih gitu ya di dalam TikTok Shop-nya, kita bisa boost lagi pakai video views seperti itu. Oke, semoga terjawab lagi ya seller. Kita juga ini nih lari-larian sama waktu ya Kak. Jadi kita langsung next terus. Oke, selanjutnya Kak. Ini juga ya, yang aku lihat dari tadi banyak banget yang nanya ini. Jadi itu bedanya TikTok for Business dengan bisnis suite yang ada di akun kreator tuh apa Kak? Oke, jadi kalau TikTok for Business itu mungkin lebih jadi gini, TikTok for Business itu ada di dalam dashboard-nya. Jadi kayak teman-teman bisa tahu nih spending hari ini berapa, audiensnya berapa, jam paling banyak spending untuk iklannya itu di jam berapa aja gitu. Jadi teman-teman jauh lebih maksimal lagi lah untuk menjalankan iklannya di dalam TikTok gitu dibandingkan kita di dalam akun kreatornya gitu. Jadi kalau misalkan bisnis kan mungkin lebih ke arah view atau like-nya aja kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kita lebih ke arah
untuk memaksimalkan lagi targeting audience kita dan TikTok Shop kita, dan juga termasuk untuk akun TikTok personalnya. Gitu. Jadi banyak banget nih kebutuhannya atau keuntungannya untuk dijalankan di dalam Ads Manager-nya. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang tuh TikTok for Business itu lebih ke platformnya untuk beriklan ya Kak, dan untuk mengembangkan bisnis. Oke, lanjut Kak. Berapa lama sih baiknya kalau kita tuh untuk masang iklan, untuk mengetahui algoritma yang tepat untuk akun TikTok kita? Ini gimana nih Kak? Ini menarik juga nih pertanyaannya Kak. Oke. Berapa lama ya? Jadi kalau dari kita sangat sarannya sebenarnya best practice itu 4-7 hari. Jadi 4 hari lah minimal untuk kontennya udah diganti. Kenapa? Karena teman-teman di sini udah tahu ya, karena konten kreatif di TikTok itu cepat banget nih berubahnya. Jadi bisa aja cuma 2 hari atau bisa cuma 1 hari terus besok ganti. Nah, best practice dari kita sebenarnya 4 hari minimal, maksimal 7 hari. Baru setelah itu diganti untuk video kreatifnya dengan yang baru. Kita pastikan kontennya itu minggu ini dan minggu depan, atau misalkan minggu ini dan minggu sebelumnya kan berbeda dong. Jadi sangat saranin diupdate selama 1 minggu sekali. Oke, jadi jangan lupa update ya Seller. Lanjut lagi Kak, bedanya promosi via apps TikTok dan website TikTok for Business atau Ads Manager apa sih Kak? Yap, ini pertanyaan hampir sama ya sebenarnya sama yang tadi. Benar, gitu. sama. Jadi, kita bisa saranin sebenarnya kalau teman-teman balik lagi, kira-kira kita spending 6 juta 1 bulan sebagai contoh ya. 6 juta tuh kira-kira kita bisa dapat apa sih? Oke, kita bisa dapat misalkan view live untuk postingnya, tapi kita bisa dapat nggak untuk audiensnya yang kita mau pakai ke depannya seperti apa? Terus custom, misalkan kayak kita mau buat lookalike audiensnya, kita bisa buat kayak, oke kita mau buat orang-orang yang kurang lebih udah pernah transaksi seperti di toko kita, terus kita mau buat audiens yang kurang lebih di TikTok, kita mau cari kayak gitu, ada nggak ya? Nah itu juga bisa sebenarnya di dalam Ads Manager. Terus juga teman-teman bisa download datanya lebih banyak lagi dari campaign teman-teman yang udah pernah jalanin sebelumnya. Jadi teman-teman bisa dapat insight lebih banyak lagi menggunakan Ads Manager ini untuk memaksimalkan TikTok Shop teman-teman yang pastinya. Oke, jadi jangan lupa juga nih dilihat nih, ini lagi kali ya Kak, kalau untuk lebih detailnya itu seller-seller bisa lihat ke websitenya itu apa namanya nih Kak? tiktok.com/business. Nah, itu dia. ads.tiktok.com. Oke, itu dia. Jadi seller bisa kalau misalnya mau lebih kepoin lagi, mau lebih detail lagi, silahkan langsung aja pergi ke situs yang tadi Kak Fikri udah sebutkan. Lanjut nih Kak. Kalau dibandingkan organik atau ads, sebenarnya lebih efektif yang mana Kak? Sedangkan aku sering lihat kalau organik itu lebih baik dari segi view dan juga like-nya. Jadi gimana nih Kak? Oke, kalau organik gitu ya. Jadi kalau kita ngomong organik dan ads itu pasti berbeda. Kalau organik, contohnya kita posting dengan akun TikTok personal kita, gitu ya. Nah, tapi kalau akun organik itu kita hanya masuk ke kategori spesifik interest dan behavior aja. Misalkan produk yang kita jual fashion, ya berarti orang-orang yang nonton fashion aja untuk yang tahu produk kita. Tapi kalau misalkan kita masuknya ke dalam ads-nya, jadi teman-teman bisa dapat targetnya lebih banyak lagi. Apakah itu dari kategori yang di luar fashion ataupun termasuk yang dalam fashion. Jadi nanti teman-teman bisa tahu lagi nih lebih dalam kayak, oh ternyata dari fashion ada turunannya lagi. Oh ternyata umurnya yang bagus umur berapa. Oh ternyata yang bagus itu di luar fashion ada apa aja. Apakah banyakkan laki-laki atau perempuan. Nah itu kita bisa dapetin insight banyak banget untuk bisnis kita juga di Ads Manager. Oke, berarti kita tuh lebih menyarankan untuk balance juga ya Kak antara organik dengan iklan ya Kak. Pasti. Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama bagus ya Kak. Betul, untuk organiknya tuh kita juga harus ngikutin tren dong, yang pasti untuk ningkatin engagement juga gitu. Iya. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir karena kita sebenarnya udah lewat nih waktunya Kak. Ini banyak juga nih, aku yakin seller-seller banyak juga yang masih penasaran dengan iklan untuk beriklan di TikTok nih Kak. Jadi boleh nggak sih ada one-on-one konsultasi untuk iklan nggak Kak di TikTok ini Kak? Boleh banget. Jadi teman-teman bisa langsung di email aja ke smb.indonesia@tiktok.com. Oke, jadi aku mungkin sekalian tulis di kolom chat juga kali ya. Jadi bagi teman-teman seller yang mau konsultasi lebih lanjut terkait iklan di TikTok, boleh banget langsung email di smb.indonesia@tiktok.com. Itu aku udah tulis juga di kolom chat. Oke Kak Fikri, ini kita udah lewat 10 menit. Dan sebenarnya pertanyaannya udah 122 pertanyaan. Aku juga udah coba jawabin juga nih lewat kolom Q&A.
Jadi kalau misalnya seller-seller, sekali lagi aku ingetin kalau ada pertanyaan boleh langsung lebih lanjut ke emailnya smb.indonesia@tiktok.com. Jadi nanti timnya Kak Fikri akan bantu pertanyaan-pertanyaan seller ya, Kak Fikri ya. Siap, kita akan Iya. info di situ. Mungkin Kak, untuk penutup nih Kak, ada ini nggak nih Kak, kalimat-kalimat motivasi atau misalnya saran yang buat seller nih untuk iklan atau gimana nih? Boleh dong Kak, sepatah dua patah. Patah dua patah ya, oke. Iya. Yang pasti teman-teman sering-sering buka aplikasi TikTok, kita ngeliat trennya apa. Karena dari teman-teman sering lihat aplikasinya, yang pasti itu akan membuat brand teman-teman itu jauh lebih banyak lagi peminatnya dan juga transaksinya yang pastinya. Gitu. Jadi jangan lupa buka aplikasi TikTok juga. Oke, itu dia. Semoga aja apa yang disampaikan sama Kak Fikri dan juga semua jawaban yang udah dijawab sama Kak Fikri ini dapat berguna juga nih bagi seller. Dan bagi seller yang mau langsung beriklan, boleh banget langsung aja ke tadi websitenya. Kemudian juga kalau ada pertanyaan boleh juga email ke smb.indonesia@tiktok.com. Oke, seller, sampai di sini aja untuk webinar hari ini. Mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata mewakili Kak Fikri juga. Dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih seller, terima kasih Kak Fikri. Terima kasih teman-teman, terima kasih Syafa.